teman-teman, pantun rohani untuk hari ini, Rabu 16 Maret 2022 bersama Edlince di Malang, dengan Nia di Surabaya. Matius 20 ayat 17-28. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Allah. Pada umumnya, orang menghindari hal-hal yang akan menyebabkan dirinya mengalami kejatuhan, kekecewaan, atau penderitaan. Maka, menarik sekali perikop Injil hari ini. Bagaimana Yesus meramalkan kematiannya sendiri berkali-kali. Dia tahu apa yang menantinya. Namun dia tidak menghindarinya. Bahkan dalam kuasa yang dimilikinya, Yesus justru menjungkir balikkan logika tentang kekuasaan yang dipahami oleh orang Yahudi. Tiada sepatu yang akan abadi, semua hanya dengan cara dilem. Yesus ungkap segala yang akan terjadi ketika nanti tiba di Yerusalem. Juru selamat dunia atau Mesias dalam kacamata Yahudi memang melulu berkait dengan kekuasaan, yaitu sosok yang akan membebaskan mereka dari penjajahan bangsa asing dan memulihkan kejayaan Daud. Paradigma ini begitu kuat tertanam dalam benak mereka, sehingga sulit untuk dihapuskan begitu saja. Oleh sebab itu, tidak salah pertanyaan atau permintaan Ibu Yakobus dan Yohanes kepada Yesus agar nantinya mendudukkan kedua anaknya di sisi kanan dan kiri Yesus. Lantas, bagaimana persepsi kita tentang kekuasaan Yesus dan apa harapan kita sebagai pengikutnya? Apakah persepsi kita sama persis dengan Ibu Yakobus dan Yohanes? Apakah harapan kita sebagai pengikutnya juga berkaitan dengan kursi atau kekuasaan? Sekolah kembali dengan tatap muka, menjadi kesempatan saling bertemu. Siapa ingin jadi yang terkemuka, hendaklah ia menjadi hambamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Allah. Kita semua sadar diri bahwa kita memiliki kecenderungan alamiah untuk mendapatkan posisi atau kedudukan tertentu dalam masyarakat. Keinginan untuk memiliki status sosial tertentu, atau keinginan untuk menguasai sesama yang lain, sebagaimana yang dirasakan oleh Ibu Yakobus dan Yohanes. Melalui bacaan Injil hari ini, Yesus mengingatkan kita bagaimana seorang yang memimpin suatu usaha, suatu organisasi, atau rumah tangga, atau minimal memimpin dirinya sendiri, tentang perlunya kerendahan hati dalam kepemimpinan kita. Dalam seluruh karyanya, ia menampakkan betapa besarnya kerendahan hatinya. Dan berbekal kerendahan hati tersebut, dia tidak kehilangan kewibawaannya. Tetapi justru banyak orang yang tertarik untuk mendekat padanya dan banyak orang yang terpengaruhi. Daging dan bumbu sudah disiapkannya. Kekurangannya tinggal membeli arang. Ia datang untuk dan jadi tebusan bagi banyak orang.
Sikap rendah hati Yesus mengalami puncaknya dalam peristiwa salib. Salib itulah yang menjadikan kita tak berdaya mendekat dan menimba kekuatan daripadanya. Salib menjadi tanda paling jelas dari kekuasaan yang rendah hati. Dalam salib terpancar kekuasaan dan kerendahan hati Yesus. Semoga kita tidak pernah bosan menggunakan salib sebagai inspirasi dan motivasi untuk hidup kita. Tuhan memberkati usaha kita. Terima kasih. Benedictio Dei Omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maneat semper. Amen. Semangat pagi. Semoga selama masa Prapaskah ini kita dimampukan untuk menjadi rendah hati. Salam seroja. Terima kasih, berkah dalam.